Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Hanifah dengan NIM 220431113 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perlindungan konsumen yang terdiri dari materi perlindungan konsumen, sengketa konsumen, Badan Perlindungan Konsumen, serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Perlindungan konsumen sendiri adalah materi dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Bila kita mulai dengan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk menjadi pelindung hak hukum. Perlindungan konsumen dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dasar perlindungan hukum yang dikeluarkan PBB berbunyi Guidelines for Consumer Protection, yakni sebuah pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen yang efektif, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta lembaga penegakan dan sistem ganti rugi. Pedoman ini juga membantu negara anggota untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan dan regulasi domestik dan regional sesuai dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan negara tersebut. Negara anggota juga akan membantu mempromosikan kerjasama internasional di sesama negara anggota, juga berbagai pengalaman dalam hal perlindungan konsumen. Selanjutnya adalah asas-asas dari perlindungan konsumen. Ada 5 asas. Yang pertama asas manfaat, yang kedua asas keadilan, yang ketiga asas keimbangan, yang keempat asas keagamaan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Yang pertama adalah asas manfaat. Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa manfaat ataupun kerugian. Yang kedua adalah asas keadilan. Konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil dengan hak dan kewajiban serta seimbang atau merata. Yang ketiga adalah asas keseimbangan. Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen. Yang keempat adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen. Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya dan sebaliknya, bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya. Dan yang kelima adalah asas kepastian hukum, yaitu sebuah pemberian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada satu pihak serta negara yang menjamin kepastian hukum. Selanjutnya adalah tujuan dari perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pengguna barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak sebagai konsumen. Yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan kerja. Selanjutnya adalah hak-hak dari perlindungan konsumen. Ada 5 hak. Yang pertama, hak akan memilih barang. Yang kedua, hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Yang ketiga, hak mendapat barang atau jasa yang sesuai. Yang keempat, hak menerima kebenaran atas segala informasi yang pasti. Serta yang kelima, hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Pertama adalah hak akan memilih barang. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur apapun mengenai produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang ingin dibeli atau dikonsumsi nantinya. Yang kedua adalah hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Jika tidak ada kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak untuk melakukan suatu tindakan terhadap produsen. Yang ketiga adalah hak mendapat barang atau jasa yang sesuai.
Konsumen berhak untuk mendapatkan produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh, dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian juga. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut. Yang keempat adalah hak menerima kebenaran atas segala informasi yang pasti. Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen terbatas untuk mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh, apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, kewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumen atas kecacatan tersebut. Yang kelima adalah hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada dua jenis perlindungan konsumen. Yang pertama perlindungan preventif dan yang kedua perlindungan represif. Perlindungan preventif yaitu perlindungan yang diberikan kepada konsumen saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang atau jasa tertentu. Yang kedua adalah perlindungan represif. Perlindungan represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran. Selanjutnya adalah sengketa konsumen, yaitu adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar. Pihak yang terlibat adalah antara konsumen serta developer atau pelaku usaha. Ada penyelesaian untuk sengketa konsumen ada dua, yaitu secara damai dan melalui lembaga atau instansi yang berwenang. Yang pertama adalah secara damai, yaitu apabila para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa kuasa atau pendamping memilih cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Cara damai berupa perundingan secara musyawarah atau mufakat antar para pihak. Dasar hukum penyelesaian tersebut ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, buku ketiga, bab 18, pasal 1851 sampai pasal 1858 tentang perdamaian. Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 45 ayat 2 serta Pasal 47. Selanjutnya adalah penyelesaian melalui lembaga instansi yang berwenang, yaitu ada di luar pengadilan serta di dalam pengadilan. Di luar pengadilan yaitu diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk besarnya ganti rugi, mengenai tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selanjutnya adalah di pengadilan. Pada prinsipnya, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen secara damai dan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil. Kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dapat mengacu pada ketentuan yang berlaku di lingkungan tersebut. Hal ini berarti tata cara pengajuan gugatan dalam masalah perlindungan konsumen mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku. Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atau pelanggaran pelaku usaha melalui pengadilan menurut pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen meliputi: yang pertama, seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; yang kedua, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; yang ketiga adalah pemerintah atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar terhadap korban dari barang tersebut. Seorang konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi langsung ke pengadilan atau di luar pengadilan melalui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
Sedangkan gugatan yang dilakukan oleh sekelompok konsumen, lembaga konsumen swadaya masyarakat maupun pemerintah atau instansi yang terkait hanya dapat diajukan ke pengadilan. Baiklah, selanjutnya adalah Badan Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Dasar hukum konsumen dapat mengajukan perlindungan konsumen adalah Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 serta Pasal 33. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Selanjutnya adalah tugas dari Badan Perlindungan Konsumen. Yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam penyusunan kebijaksanaan perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang bersangkutan dan keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarluaskan informasi mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Serta yang keenam, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya adalah tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan efektif berlaku terhitung sejak tanggal 20 April tahun 2000. Tugas badan usaha sebagai badan hukum ada 4. Yang pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, serta adanya kepengurusan atau organisasi yang teratur. Selanjutnya adalah tugas LPKSM menurut pasal 44 ayat 3 UU PK. Yang pertama, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan hak. Serta yang kelima, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.